dengan 14 federasi di Kabupaten Bogor. Kemudian saya mendengarkan apa yang menjadi aspirasi mereka. Banyak aspirasinya, ada 11 tadi yang mengungkapkan. Pesan utamanya adalah mereka menginginkan agar ada peningkatan kesejahteraan di kalangan buruh. Ada yang berbicara tentang bagaimana buruh perempuan itu perlu mendapatkan perhatian, mendapatkan perlindungan. Kemudian juga sebagian membicarakan mengenai bakal calon Presiden Republik Indonesia atau Baca Pres Anies Baswedan melakukan silaturahmi bersama serikat pekerja atau buruh di salah satu rumah makan yang berada di Jalan Raya Alternatif Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Nah, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh para perwakilan dari serikat pekerja, kurang lebih ada 14 organisasi. Nah, di antara salah satunya yaitu adalah dari Majelis Taklim Perempuan Ojol Bersatu atau MTPOB, yang mana ketuanya adalah merupakan seorang wanita yaitu bernama Heni Fitrianti. Ia di hadapan Anies Baswedan menceritakan keluhan yang dialami oleh para driver wanita khususnya dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, mulai dari jam kerja yang tidak teratur, kemudian juga adanya potongan dari pihak perusahaan yang dinilai memberatkan bagi para ojol. 24 yaitu Bapak Anies Baswedan, dan ini sudah sangat sesuai dengan harapan dari seluruh kader serta keluarga besar PKS Kota Bogor. Dengan keputusan ini, alhamdulillah kami berkomitmen dan insya Allah akan totalitas berjuang sepenuh tenaga, jiwa raga, lahir dan batin untuk memperjuangkan kemenangan Capres Anies Baswedan di Pilpres 2024, khususnya di Kota Bogor, dengan target suara 80% bersama dengan teman koalisi partai politik maupun juga dengan seluruh relawan lintas masyarakat, yang mudah-mudahan dengan ini semua kita hari ini buktikan dengan melakukan konsolidasi struktural. Jadi hari ini kami melakukan konsolidasi struktural, membentuk 68 posko pemenangan di tiap pimpinan ranting PKS yang nanti akan dilanjutkan oleh masing-masing BCAD. Problem tahunan yaitu UMP yang kemudian menimbulkan perasaan ketidakpastian bagi semua, baik pengusaha maupun buruh. Yang variasinya banyak tadi yang disampaikan, tapi intinya adalah ingin agar kondisi kesejahteraan bisa ditingkatkan. Dan kami menangkap aspirasi itu dan kami sampaikan bahwa kami ketika bertugas di Jakarta, ini yang kami kerjakan, yaitu prinsip kesetaraan di dalam distribusi pendapatan supaya dua-duanya meningkat. Yang memberikan lapangan pekerjaan juga usahanya membesar, yang membawa tenaga kerja bekerja di dalam usaha itu. Kemudian keluhan lainnya adalah dari penghasilan yang terkadang belum mencukupi untuk melakukan servis motor, bahkan hingga untuk membeli beras dan juga mengakibatkan menunggak BPJS. Nah, hal itu disampaikannya dengan suara yang bergetar kepada Anies Baswedan, dan di dalam kesempatan itu Anies Baswedan pun mendengarkan dengan seksama dan mencatat ke dalam sebuah buku catatan. Nah, tujuan dari driver ojol wanita itu menyampaikan keluhannya kepada Anies Baswedan adalah dengan harapan jika suatu saat nanti Anies Baswedan terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, maka aspirasi tersebut dapat dikabulkan dan dapat mensejahterakan khususnya para driver ojek online. Begitu, Rocky. Dan kader yang ada di wilayah untuk memastikan dilanjutkan dengan posko pemenangan di tingkat RW, dan harapan kami di sebelum Pilpres hari H 2024 bisa terbentuk di seluruh RT. Semoga apa yang kami lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan semuanya, dan kami berharap bahwa mimpi kami mendapatkan Presiden Republik Indonesia 2024 Anies Baswedan bisa terwujud. Tiada kerinduan, tiada mimpi, tiada harapan dari kami kecuali untuk kebaikan masyarakat Kota Bogor dan Indonesia.
Dan untuk itu semua, maka kami akan berjuang sekuat tenaga dengan segala keterbatasan yang ada dan semua yang kami miliki, memperjuangkan semua kebaikan itu mudah-mudahan bisa diwujudkan. Buruh di Bogor berharap keberpihakan Anies di DKI berlanjut ke tingkat nasional. Dikutip dari Bogor, baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Perbaikan Anies Baswedan bersilaturahmi dengan perwakilan Serikat Buruh se-Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu 22 Juli 2023. Kehadirannya untuk menerima masukan dan mendengarkan keluhan dari para buruh yang terdiri dari 14 serikat pekerja yang ada di Kabupaten Bogor. Kabid Litbang Serikat Pekerja Indosmen SP Indosmen Wawan Widahadi mengatakan dirinya bersama rekan-rekannya berharap banyak pada Anies Baswedan. Karena itu dia ingin menang pada Pilpres 2024. Karena kami melihat hanya Pak Anies yang terbukti berpihak pada buruh saat Pak Anies menjadi Gubernur DKI. Hanya Pak Anies satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang berani menaikkan UMP, tegas Wawan. Wawan berharap keberpihakan Anies Baswedan pada buruh saat menjadi Gubernur DKI dilanjutkan di seluruh Indonesia, khususnya di Bogor. Dia mengeluhkan kondisi buruh di Bogor yang jauh dari kesejahteraan. Pelayanan kesehatan yang mereka dapatkan masih sangat minim. Kami ingin jika Pak Anies nanti jadi presiden ada undang-undang yang terkait langsung dengan kesehatan buruh. Kehadiran BPJS Kesehatan saat ini belum maksimal, kata Wawan. Ketua DPC Serikat Pekerja atau Buruh Pabrik Kimia Energi Pertambangan SPKIP Kabupaten Bogor Mujimin juga menyampaikan keluhan soal pendapatannya sebagai buruh yang tidak cukup membiayai pendidikan anaknya. Sebagai tokoh yang peduli pendidikan, dia berharap Anies bisa memikirkan hal tersebut jika kelak terpilih menjadi presiden. Akar masalah kami karena Undang-Undang Cipta Kerja, Pak. Nanti tolong apakah dicabut atau direvisi undang-undang itu, ujar Mujimin. Wawan berharap keberpihakan Anies Baswedan pada buruh saat menjadi Gubernur DKI dilanjutkan di seluruh Indonesia, khususnya di Bogor. Dia mengeluhkan kondisi buruh di Bogor yang jauh dari kesejahteraan. Pelayanan kesehatan yang mereka dapatkan masih sangat minim. Kami ingin jika Pak Anies nanti jadi presiden ada undang-undang yang terkait langsung dengan kesehatan buruh. Kehadiran BPJS Kesehatan saat ini belum maksimal, kata Wawan. Karena kami melihat hanya Pak Anies yang terbukti berpihak pada buruh saat Pak Anies menjadi Gubernur DKI. Hanya Pak Anies satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang berani menaikkan UMP, tegas Wawan. Ketua DPC Serikat Pekerja atau Buruh Pabrik Kimia Energi Pertambangan SPKIP Kabupaten Bogor Mujimin juga menyampaikan keluhan soal pendapatannya sebagai buruh yang tidak cukup membiayai pendidikan anaknya. Sebagai tokoh yang peduli pendidikan, dia berharap Anies bisa memikirkan hal tersebut jika kelak terpilih menjadi presiden. Akar masalah kami karena Undang-Undang Cipta Kerja, Pak. Nanti tolong apakah dicabut atau direvisi undang-undang itu, ujar Mujimin.